Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mempelajari deep learning. Bapak Ibu, kali ini kita akan mempelajari tentang deep learning. Apa itu deep learning? Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan, kita ikuti tayangan tentang penjelasan deep learning yang akan disampaikan langsung oleh Mendikdasmen kita, Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Selamat menyaksikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan deep learning ini yang ternyata sambutan di masyarakat ketika percakapan saya di pengajian ranting Pondok Sapi Ilir itu bocor ke media sosial. Saya menyampaikan pandangan tentang deep learning itu dan berbagai fondasinya, dan kemudian bocor kemana-mana, sehingga karena sudah bocor ya sudah, karena nggak mungkin ditambal ya teruskan saja. Kalau istilah dalam lagu dangdut itu terlanjur basah ya sudah, mandi sekali, kira-kira begitu. Sehingga we are at the point of no return. Yang karena itu kemudian akhirnya saya mengumpulkan para pakar dari berbagai latar belakang untuk membantu saya merumuskan secara mendalam konsep tentang deep learning atau pembelajaran mendalam itu. Alhamdulillah saya dibantu oleh para pakar pendidikan dari berbagai universitas terkemuka, juga para guru, praktisi pembelajaran, dan tentu saja juga para pemerhati pendidikan. Memang sempat beredar di masyarakat disinformasi atau informasi yang memang sengaja disalahkan begitu. Kan bedanya misinformasi dengan disinformasi kan di situ. Kalau misinformasi itu salah paham. Nah, kalau disinformasi itu menyalahkan paham. Banyak sekali disinformasi yang beredar masa-masa awal saya menjadi menteri, yang itu bisa karena berbagai latar belakang. Sebagian karena memang ingin sekali ada perubahan dalam kebijakan dan praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Sebagian karena tidak ingin ada perubahan, sehingga kemudian yang muncul itu sengaja untuk dijadikan sebagai topik untuk diperdebatkan. Dan sebagian karena memang ada yang ingin tahu lebih mendalam apa sih sesungguhnya makhluk yang bernama deep learning itu. Yang karena itu kemudian sekarang ini sudah mulai banyak beredar di masyarakat berbagai kajian dan informasi tentang deep learning, dan juga berbagai pelatihan atas nama deep learning, baik yang diselenggarakan sebagai sebuah forum akademik maupun ada juga yang menulis di berbagai media. Saya searching melalui Google itu, ada yang membanding-bandingkan melalui Google itu antara deep learning dengan Merdeka Belajar. Dibanding-bandingkan itu, deep learning itu di sini, Merdeka Belajar itu di sini. Saya perhatikan yang menulis ya sebagiannya pakar, sebagian ya asal nulis saja. Kemudian ada yang menyebut deep learning itu sebagai kurikulum. Ini yang paling banyak yang sebut kurikulum itu, kemudian diberi label kurikulum full. Karena di situ ada mindful, meaningful, dan
joyful. Walaupun sekarang mungkin full-nya jadi 4 ya Prof. Yuli ya, karena di antara yang concern dengan deep learning itu ada namanya Michael Fullen, sehingga ada mindful, meaningful, joyful, dan Fullen. Mungkin nanti juga ada lagi pakar yang lain yang membahas tentang deep learning ini. Tapi apapun memang sekali lagi ini memang bagian dari kebijakan yang akan kami terapkan dalam memperbaiki pembelajaran di Indonesia. Saya memang ketika awal di DPR selalu kan ketika orang mengatakan ganti menteri, ganti kebijakan itu kan maknanya ada dua. Makna yang pertama memang dia ingin ada perubahan, makna yang kedua supaya menterinya nggak melakukan perubahan, sehingga dikritik dulu supaya nggak ada perubahan. Tetapi kan saya menyampaikan di forum di DPR waktu itu, pertama kali saya ke DPR, saya sampaikan kalau semuanya sama untuk apa menterinya ganti. Itu prinsip saya begitu. Walaupun saya pakai kaidah fikih ya, ini ada petinggi saya, Dr. Nur Hadi, petinggi karena tinggi badannya jauh di atas saya. Saya pakai kaidah fikih al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yang baik itu kita jaga, kita pertahankan. Yang tidak baik kita perbaiki, yang belum ada kita buat baru. Prinsipnya itu. Karena penyelenggaraan negara itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan, yang masing-masing memang memiliki konteks dan dinamikanya sendiri-sendiri. Kalau Pak Jokowi dulu memiliki program Nawacita, Pak Prabowo punya program Astacita. Dan kalau kita perhatikan, walaupun Pak Prabowo menyampaikan dalam berbagai kesempatan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi, tapi dari Astacita itu banyak bedanya dengan Nawacita. Karena itu maka sejak awal saya sebagai menteri sudah punya Nawaitu. Nawaitu itu bahasa Arab. Di Muhammadiyah tidak biasa Nawaitu karena kalau mau ibadah itu nggak pakai niat. Padahal innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus ada niatnya. Nah, cuma perbedaannya di Muhammadiyah itu niatnya tidak didohirkan, tidak jahar ya Pak Dr. Imron Baihaqi. Nah, kalau yang lain kan pakai nawaitu, dan kadang-kadang nawaitunya itu juga muter-muter karena ngapalinya susah gitu. Karena harus pakai bahasa Arab nawaitu. Karena itu maka kami sekali lagi at the point of no return. Tidak ada alasan untuk mundur. Ini harus jalan. The show must go on. Dan karena itulah maka kemudian sedikit demi sedikit kami jelaskan ke publik. Ma huwa deep learning. Deep learning itu apa? Makhluk apa? Nah, saya klarifikasi dari awal, deep learning itu bukan kurikulum tetapi pendekatan pembelajaran. Saya dijapri seorang profesor yang seperti Prof. Gunawan tadi itu, Mas, deep learning itu kan artificial intelligence. Bisa ya, bisa tidak. Kalau yang dibuka Wikipedia, munculnya itu memang. Sementara deep learning itu sudah ada jauh sebelum Wikipedia itu ada. Oh, sudah ada yang setuju dengan saya kan? Iya. Sudah ada jauh sebelum Wikipedia ada, dan sudah ada sebelum artificial intelligence itu seperti sekarang ini. Walaupun irisan antara keduanya memang tidak bisa kita pisahkan. Nanti saya akan jelaskan. Saya terus terang saja mulai ketemu dengan istilah deep learning itu ketika mengambil S2 di Australia tahun 95. Sebagian peserta saya kira belum lahir. Sebagian bahkan orang tuanya juga belum bertemu sebagai suami istri. Saya mulai belajar deep learning itu tahun 95 ketika saya mengambil mata kuliah. Itu mata kuliah pertama yang saya ambil di semester 1 itu Cognitive Psychology and its Implication, itu psikologi kognitif dan implikasinya.
Di situ kebetulan saya bawa bukunya juga, saya bawa bukunya John Biggs itu, The Process of Learning. Itu nanti ada satu bab tentang deep learning itu, yang di situ kita menemukan penjelasan bahwa ternyata deep learning itu sudah mulai diperkenalkan dan diterapkan pelan-pelan di beberapa negara tahun 76, pertengahan tahun 76. Negara-negara Norwegia, negara seperti Norwegia, Swedia, dan beberapa negara Skandinavia, negara-negara di Eropa itu sudah mulai memperkenalkan deep learning itu tahun 76. Dan beberapa tulisan yang ada di jurnal-jurnal, ini Profesor Yuli yang rajin sekali mencari tulisan di jurnal itu yang banyak menulis itu Marton dan Salyo itu, yang dia banyak menulis tentang on-qualitative approach to learning, pembelajaran yang bersifat kualitatif. Nah, di sini saya sudah mulai masuk ini, sudah mulai masuk. Yang pembelajaran kualitatif itu dibandingkan dengan quantitative learning. Pembelajaran kuantitatif itu pembelajaran yang orientasinya adalah accumulation of knowledge. Bagaimana mengumpulkan pengetahuan, dan kemudian pembelajaran yang orientasinya itu knowing about what, mengerti tentang apa. Sehingga dalam pembelajaran kuantitatif itu yang diukur adalah how much, seberapa banyak yang dipelajari, bukan how well, seberapa bagus dia mempelajari sesuatu itu. Dalam kaitan ini, kalau dikaitkan dengan knowledge, maka quantitative learning itu berkaitan dengan apa yang disebut dengan declarative knowledge. Pengetahuan-pengetahuan yang bersifat deklaratif. Misalnya siapa rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Itu fakta. Tahun Pak Gun periode berapa Pak Gun? 2023 ya? Apa 2024? 2023 sampai 2027. Maka ketika kita bicara declarative knowledge, quantitative learning, maka isinya itu pertanyaan apa? Dan kalau menjawab pertanyaan itu biasanya itu fill in the blank, isi yang kosong-kosong itu, isilah titik-titik di bawah ini. Banyak sekali fakta, tetapi fakta-fakta itu adalah fakta yang berdiri sendiri. Dia segregated dan separated gitu. Dia tersegregasi dan terpisahkan dengan yang lain, yang akhirnya dia hafal sesuatu tapi tidak mengerti untuk apa dia menghafal itu dan bagaimana menggunakan hafalannya. Saya buat contoh saya sendiri lah. Ketika saya dulu belajar di madrasah itu kelas 5 MI, saya sudah belajar Iqra. Kemudian nanti kelas 6 belajar iklal. Ini yang tidak madrasah mesti nggak dong ini. Yang madrasah tentu dong, Mbak Rita tentu dong, paham. Jadi misalnya ketika saya belajar fa'ala segote fi'il madhi maknane wus gawe sapa dheweke lanang siji, yaf'ulu segote fi'il mudhari maknane lagi gawe, apal saya. Tapi ketika diberi tag, ini yang madhi mana, yang mudhari mana, menggunakannya bagaimana, itu sudah nggak ngerti. Tapi ketika ditanya, menjawab pertanyaan, ya bisa. Gitu. Ketika belajar iklal itu tahu, misalnya madda, asluhu madata ala wazni fa'ala, yuk apal. Tetapi ketika sudah membuat kalimat yang seperti itu, nggak ngerti. Sehingga pembelajaran yang seperti ini membuat banyak yang dipelajari, tapi tidak banyak yang dimengerti. Sudah begitu kemudian cara mengajarkannya tidak menyenangkan. Supaya agak umum,
saya jelaskan katanya dengan misalnya matematika. Saya apal rumus-rumus matematika itu, mencari luas segitiga itu setengah alas kali tinggi, apal saya. Tapi ketika diberi soal tentang segitiga itu, nggak bisa ngitung. Bahkan ketika kemudian diberi contoh, bangunan-bangunan yang berbentuk segitiga, itu tambah nggak ngerti lagi. Atapnya gedung UHAMK ini bangunannya bentuknya apa? Dalam matematika. Nggak ngerti, rumusnya sih tahu, setengah alas kali tinggi. Kalau panjang kali lebar itu rumusnya apa? Rumus apa itu? Apa rumus apa? Persegi panjang. Kalau rumus segi 4, kalau volume kubus, nah begitu diberi kubus suruh ngitung, ya enggak dong. Karena yang dihafal rumus matematikanya, bukan logika matematikanya yang diajarkan. Lalu kemudian ada pendekatan yang berikutnya, itu adalah pendekatan yang disebut dengan pendekatan achievement. Nah, kalau achievement ini, kalau tadi yang pertama itu belajar untuk tahu, nah achievement ini belajar untuk lulus. Belajar untuk lulus. Yang akhirnya belajar itu isinya adalah mengerjakan soal-soal. Mengerjakan soal-soal. Bahkan dipastikan soal-soal itu yang keluar dalam ujian. Sehingga kadang-kadang mencari bocoran soal. Kalau sudah menghafalkan, mencari bocoran soal, kemudian soalnya yang keluar itu beda, apa yang terjadi? Pertama mungkin dosennya dulu yang dimarah-marahi. Ini bapak ini tidak fair, katanya kemarin yang keluar ini, kok malah yang keluar yang lain. Nah, atau kalau dosennya baik hati, dibocorkan dulu. Waktu saya di Aliyah itu ada dosen saya yang kalau ngajar itu banyak diprotes oleh muridnya karena selalu kalau ngajar itu sama, tujuan hidup adalah takwa. Itu terus sampai hampir 1 semester. Kemudian kalau mendefinisikan itu harus sama itu. Kalau kita mendefinisikan takwa itu melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan, kata guru saya itu salah itu. Beliau itu sampai saya ingat gerakan tangannya. Takwa adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Jadi seluruh dan semua itu harus ada sambil tangannya muter gitu. Dan nggak tambah-tambah yang dipelajari. Karena kalau ada satu dari kami yang belum paham itu diulangi. Sehingga istilah beliau itu selalu begini. Sambil nutup mulut itu ulangi. Sampai saya hafal itu. Karena beliau punya prinsip al-ilmu fis sudur wala fis sutur. Ilmu itu harus tubut, harus tertanam kokoh dalam hati. Tidak boleh hanya yang tertulis saja, tidak fil kutub. Tidak fis sutur, tidak yang tertulis, tapi yang di dalam hati fis sudur. Tapi kalau ulangan itu dikasih itu soal-soalnya, nanti jawabannya. Dan kalau ngasih jawaban itu mesti harus berupa akronim. Kalau nggak berupa akronim mesti ada yang salah di situ. Misalnya kalau jawab itu bunyinya itu begini. Kan ngisi gitu kan, kemudian keluarnya tuh nanti jawabannya tuh pakai bahasa Jawa itu kebublengak. Kalau nggak bunyi kata-kata begitu mesti ada yang salah. Sehingga satu kelas itu hampir semua nilainya 100. Nah belajar yang seperti ini yang akhirnya kemudian kalau murid itu diberi tugasnya apa? LKS. Lembar kerja siswa yang muridnya ngerjakan itu, gurunya nanti tinggal ngoreksi. Dia tidak baca buku, hanya baca bagaimana menjawab soal itu. Jadi belajar itu tereduksi maknanya sebatas kemampuan melaksanakan dan mengerjakan soal ujian. Yang lain-lain yang penting tidak dipelajari. Nah, akhirnya orientasinya pembelajarannya itu skor kan, skor. Kemudian nanti untuk dapat skor yang tinggi itu ada yang buat contekan itu.
Demikian tadi Bapak Ibu telah kita saksikan bersama penjelasan tentang apa itu deep learning dari Mendikdasmen kita Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, yang mana bisa kita simpulkan bahwa deep learning itu bukan kurikulum ya. Bukan kurikulum, tapi deep learning adalah suatu moda ya, atau metode pembelajaran, di mana dalam pembelajaran itu peserta didik diberikan kesempatan untuk belajar secara tuntas. Jadi materinya dipelajari secara mendalam sampai betul-betul paham, meskipun itu tidak luas ya, tapi mendalam. Beda dengan mungkin model yang lain, itu yang dipelajari luas tapi hanya kulitnya saja. Nah, kalau ini deep learning itu betul-betul tuntas, sehingga anak betul-betul paham. Baik, demikian Bapak Ibu perjumpaan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.